الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين معاشر المسلمات hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang dengannya amal saleh di permukaan bumi ini bisa kita jalani, bisa kita lakukan, dan hendaklah kita memuja dan memuji Allah atas rahmat dan nikmatnya itu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah, yang dengannya sempurna dilaksanakan ketaatan. Ramadan, syahrut ta'at, bulan ketaatan yang telah kita lakukan, yang telah kita jalani dengan aneka ragam ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Tidaklah kita jalani karena kemampuan kita belaka, tidaklah kita jalani karena keikhlasan dan ketulusan kita semata, tidaklah kita jalani karena tekad dan semangat kita, namun kita jalani berkat rahmat dan nikmat, karunia tiada tara dari Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Oleh karena itu pujilah Allah atas sempurnanya kenikmatan tersebut kita laksanakan dengan penuh ketaatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, imamuna
imam kita untuk umat akhir zaman, yang suatu saat kita akan dikumpulkan Allah tabaraka wa taala bersama beliau sebagai umat beliau. Maka semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi kita itu ridho dengan kita, ridho dengan amal kita, ridho dengan ketaatan yang kita lakukan di permukaan bumi, dikarenakan kita mengikuti beliau di dalam ketaatan tersebut. Semoga Allah tabaraka wa taala jauhkan kita dari kesengsaraan, dari penyesalan di mana seorang manusia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah SAW tidak ridha kepadanya dikarenakan dia dalam hidupnya tidak mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan kepada Allah, karena merupakan hak seorang nabi dari umatnya adalah diikuti dan diteladani dalam perjalanan menuju ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sekarang kita bersimpuh di atas bumi Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sekarang kita hidup di permukaan bumi dalam kehidupan yang nyata, akan tetapi kehidupan bumi kita ini, kehidupan dunia yang nyata ini hanyalah kehidupan ujian, hanyalah kehidupan ikhtibar, di mana Allah tabaraka wa taala tidak menghidupkan kita kecuali Allah ingin menguji kita dalam kehidupan ini. Untuk itulah kita dihidupkan Allah. Untuk itulah Allah tabaraka wa taala menghidupkan kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air yang bercampur. Kami ingin uji manusia itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Maka sadarilah kehidupan kita di permukaan bumi ini adalah untuk diuji oleh Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Diuji dengan datangnya perintah dan larangan. Diuji untuk dengan datangnya sesuatu yang harus kita kerjakan dan sesuatu yang harus kita hindari dan tinggalkan. Itulah materi ujian kita hidup di permukaan bumi. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita amalan-amalan yang wajib untuk kita kerjakan, dan Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang Allah tabaraka wa taala tidak ridhoi dan tidak cintai. Adapun akhirat, kehidupan yang kedua, maka dia bukanlah kehidupan ujian, namun dia adalah kehidupan balasan atas ganjaran, balasan dan ganjaran atas amalan tersebut. Apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini, itu yang akan kita hasilkan nanti di hari akhirat. Disebabkan dunia adalah negeri ujian dan akhirat adalah negeri pembalasan, maka dunia pun memiliki sifat-sifat ujian. Dunia pun memiliki sifat-sifat yang cocok untuk negeri ujian. Dan sementara akhirat, ketika dia adalah negeri pembalasan, maka ia pun memiliki sifat-sifat yang cocok dengan negeri pembalasan itu. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah tabaraka wa taala ingin menguji kita di permukaan bumi, maka banyak hal dari apa yang Allah tabaraka wa taala ciptakan di sini di permukaan bumi ini, Allah hilangkan dari pandangan mata kita. Allah letakkan di dalam sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Allah jadikan gaib, dan Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk mengimaninya, untuk meyakininya bahwa Dia ada, Dia bersama kita, Dia ada di sekitar kita. Namun untuk materi ujian, semua itu disembunyikan oleh Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena yang Allah inginkan dari diri kita adalah keyakinan kita
akidah kita bahwa itu ada, bahwa dia itu ada dan benar-benar ada, walau tak terlihat oleh mata, walau tak terjamah oleh tangan manusia, walau tidak terdengar oleh telinga kita, walau tidak bisa kita sampai kepada wujudnya, walau dengan sains dan teknologi tercanggih yang bisa diciptakan oleh manusia. Allah letakkan di dalam hal yang tidak terlihat, Allah letakkan di dalam hal yang gaib, agar Allah tabaraka wa ta'ala menguji kita, apakah kita yakin bahwa itu ada. Sementara kampung akhirat, ketika dia bukanlah negeri ujian, ketika dia bukanlah negeri di mana kita diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, namun dia adalah negeri pembalasan, maka seluruh yang gaib-gaib tersebut tak ada gunanya lagi untuk disimpan di dalam ilmu gaib. Semua itu akan Allah tampakkan, semua itu Allah akan nyatakan, semua itu akan terlihat alaniyah, jelas. Dikarenakan tidak ada lagi tuntutan untuk mengimani itu, dikarenakan tidak ada lagi ujian keimanan di padang mahsyar, di kampung akhirat. Oleh karena itu, apa yang terlihat gaib di permukaan, apa yang gaib di permukaan bumi, di akhirat Allah akan tunjukkan sejelas-jelasnya. Allah akan tampakkan, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, disaksikan oleh seluruh manusia. Namun ketika itu tidak ada guna lagi keimanan, tidak ada lagi guna bahwa saya yakin, saya percaya, saya ingin beramal. Tidak ada lagi guna untuk hal tersebut, dikarenakan kita sudah masuk ke dalam sebuah kampung yang bukan lagi kampung amalan, bukan lagi kampung ujian, akan tetapi kampung pembalasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di antara hal yang gaib yang tidak terlihat di permukaan bumi karena dia adalah materi ujian adalah dosa dan pahala. Ketaatan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, baik itu adalah ketaatan kepada Allah atau sebaliknya dia adalah keingkaran dan kemaksiatan, ada dosa dan pahala. Ada dosa dari maksiat yang kita lakukan, ada pahala daripada ketaatan yang kita lakukan. Oleh karena itu di permukaan bumi ini kita diuji dengan disembunyikan pahala dan dosa tersebut dari pandangan mata kita. Allah menuntut keimanan, Allah menuntut keyakinan, dan orang yang benar-benar yakin, orang-orang yang benar-benar beriman, dia memiliki basirah di hatinya yang dengannya dia bisa menatap akan adanya pahala tersebut, akan adanya dosa tersebut. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki tingkat keyakinan yang baik dan benar, dia melihat seolah-olah pahala itu adalah sesuatu yang nyata, dan dia berebut pahala itu, dia mengejar pahala itu, dia berlomba bersama saudara-saudaranya, bersama saudari-saudarinya untuk merebut pahala tersebut. Itu yang akan dia lakukan karena dia melihat adanya pahala dengan basirahnya di permukaan bumi. Dia melihat adanya pahala dengan keimanannya yang baik, keimanannya yang bagus, keimanannya yang kuat di permukaan bumi ini. Dia berlomba membaca Al-Quran, dia mengalahkan saudaranya di dalam infak dan sedekah, dia berusaha mengalahkan orang lain dalam maafnya, dia berusaha mengalahkan orang sekitarnya di dalam aneka ragam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa mereka berlomba? Kenapa mereka bersegera? Kenapa mereka mampu untuk berbuat, saling mengalahkan, saling berpacu? Tidak lain tidak bukan karena keimanannya yang baik, yang mampu melihat adanya pahala di balik aneka ragam ketaatan penghambaan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal yang sama, ketika keimanan itu baik, ketika keimanan itu baik, maka dia melihat adanya dosa. Dosa yang Allah letakkan pada setiap pelanggaran syariat, yang Allah letakkan pada setiap hal yang telah diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang memiliki keimanan yang baik akan melihat dosa itu, akan melihatnya ada dengan basirahnya, dengan keyakinannya. Dikatakan oleh para sahabat, kami dahulu kala
melihat dosa bagaikan sebuah gunung yang ada di atas kepala kami, yang siap untuk dihempaskan kepada kami. Di mana kalian melihatnya sekarang bagaikan sebuah lalat yang hinggap di hidung kalian, lalu kalian lakukan seperti ini. Inilah dia keimanan, inilah dia ketakwaan, keyakinan yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani masa-masa ujian di permukaan bumi. Ketika nanti ada di akhirat, semua itu tidak perlu. Tidak perlu disembunyikan pahala dan dosa. Oleh karena itu pahala dan dosa Allah akan tampilkan senampak-nampaknya. Allah akan tampilkan sejelas-jelasnya. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang mengamalkan kebaikan di akhirat, dia akan melihat kebaikannya itu. Dia akan melihat pahalanya itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra, barang siapa yang mengamalkan sebesar zarrah daripada keburukan, yarah, dia akan melihatnya. Kita akan melihat pahala dan dosa yang kita lakukan di akhirat. Namun sebelum melihatnya di akhirat, lihatlah dia ada di permukaan bumi ini. Karena itu yang akan menguntungkan kita, itu yang akan membuat kita baik dalam agama kita, itu yang akan kita butuhkan. Jangan anggap amal kita, terutama maksiat kita, bagaikan debu yang berterbangan, setelah itu tidak ada bekas dan efek apapun. Tidak, saudaraku. Engkau diliputi oleh amal solehmu, engkau diliputi oleh amal maksiatmu. Dia ada di sekitarmu dan dia ada di dekat dirimu. Yang harus engkau lihat, siap untuk memberikan kebahagiaan atau sebaliknya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Setiap manusia kami letakkan, kami tetapkan amalnya itu ada pada lehernya. Amal yang dia lakukan, ketaatan yang dia kerjakan, perbuatan ketaatan ataupun maksiat yang dia lakukan, kami letakkan di lehernya. Ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba, dan kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat, yang ketika berada di leher di permukaan bumi tadi gaib dan tidak terlihat, namun pada hari kiamat tidak perlu lagi untuk terlihat gaib, maka Allah keluarkan dalam bentuk kitaban yalqahu mansyura. Kami keluarkan untuk dia pada hari kiamat dalam bentuk kitab terbentang. Dia temukan kitab itu terbentang. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, baca amalmu, baca ketaatanmu, baca maksiat yang telah engkau lakukan di permukaan bumi kepada Allah yang menciptakan dirimu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup untuk dirimu engkau sebagai penghitung atas dosa dan maksiat yang kamu lakukan atau amal ketaatan yang engkau kerjakan. Ma'asyiral muslimin, karena dunia ini negeri ujian, pahala dan dosa Allah sembunyikan dari pandangan mata. Kalau tidak kita akan melihatnya. Alangkah menggundungnya dosa kita, alangkah kerdilnya ketaatan kita, atau sebaliknya. Akan tetapi karena ini negeri ujian, semua itu disembunyikan oleh Allah dalam ilmu yang gaib, dari tatapan mata yang hanya dilihat oleh tatapan mata keimanan, dari hati seorang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara yang disembunyikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, karena itu kebutuhan ujian, adalah para malaikat. Allah tabaraka wa ta'ala sembunyikan dari kita malaikat. Di permukaan bumi kita tidak melihat malaikat, padahal malaikat bersama kita. Atatis sama, angkasa yang kita lihat kosong ini adalah daerah yang sangat ramai dan padat manusia bergemuruh. Wa huqqa laha an ta'id, dan pantas, sangat pantas angkasa yang terlihat kosong ini bergemuruh. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi' illa wa fiha malakun sajid. Tidak ada tempat kosong
untuk 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan di sana ada malaikat yang sedang sujud, sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Malaikat bersama kita. Malaikat ada di kiri dan kanan kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang mulia yang menuliskan. Ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui seluruh yang kalian kerjakan. Ada malaikat di sekitar kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafazkan dari satu perkataan pun melainkan ada malaikat yang akan mencatat, raqib dan atid. Ada malaikat di sekitar kita. Ada malaikat yang bersama kita. Ada malaikat yang menjaga kita. Ada yang malaikat mencatat amal kita, namun tak terlihat. Tak terlihat oleh mata, tak bisa diraba oleh anggota tubuh manusia. Akan tapi ada malaikat di sekitar kita. Ketika datang hari kiamat, hari akhirat di mana dia bukan kampung ujian, maka tidak ada gunanya disembunyikan para malaikat. Maka malaikat akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala dengan sangat nyata. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Yauma yarawnal malaikah." Pada hari di mana mereka melihat malaikat, pada hari di mana mereka sudah bisa menatap kepada malaikat dan terlihat malaikat-malaikat Allah yang Allah katakan itu. Ini adalah hari kiamat, bukan hari dunia. Karena mampu melihat malaikat adalah sifat daripada sifat hari kiamat, hari akhirat. Yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari itu tidak ada lagi kabar gembira untuk pelaku dosa. Kalau sudah bertemu malaikat, tidak ada kabar gembira untuk pelaku dosa. Boleh jadi pelaku dosa bergembira di permukaan bumi ini. Boleh jadi pelaku maksiat petantang petenteng dengan kebahagiaannya, kesombongan dan keangkuhannya di permukaan bumi. Boleh jadi mereka membusungkan dada kepada manusia. Tapi pada hari di mana mereka bertemu malaikat, la busyra yauma idzil lil mujrimin. Ketika itu tidak ada kabar gembira lagi untuk mereka pelaku-pelaku dosa. Kenapa disembunyikan malaikat? Karena ini negeri ujian. Kenapa di akhirat dipertontonkan malaikat? Karena bukan lagi negeri ujian. Maka kita diuji oleh Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi dengan adanya para malaikat yang akan mencatat amal kita. Dan jangan biarkan amal kita dicatat oleh malaikat sayyiat. Sekuat tenaga kita berusaha untuk membuat para malaikat pencatat amal maksiat, sedikit menulis dari diri kita amal-amal kita. Di antara yang disembunyikan oleh Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi dari pandangan mata kita adalah surga dan neraka. Karena Allah tabaraka wa taala ingin menguji kita di permukaan bumi, karena permukaan bumi adalah negeri ujian. Maka balasannya pun disembunyikan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita, amal kalian maksiat akan mengantarkan kalian ke neraka. Mana neraka itu? Tak terlihat. Tak ada neraka itu dalam pandangan mata di dunia. Kenapa? Itulah negeri ujian. Itulah ujian yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Sejauh mana kita yakin bahwa maksiat yang kita lakukan itu yang akan menyeret kita ke neraka, dan neraka itu ada. Dan sungguh para ulama salaf, pada generasi yang bertakwa sebelum kita, apabila mereka melihat api yang berkobar, mereka menangis. Sampai di antara mereka sebagian mereka pingsan melihat api yang sangat besar, karena imannya mereka kepada neraka Allah tabaraka wa taala. Namun mana itu pada zaman kita sekarang dalam hati kita? Sungguh manusia di zaman kita yang kita hidup bersamanya melakukan maksiat di depan kobaran api yang sangat besar. Sengaja mereka nyalakan api, kemudian mereka bernyanyi, kemudian mereka ketawa ketiwi melakukan maksiat kepada Allah di depan kobaran api yang mereka nyalakan itu. Mana keimanan kepada neraka? Mana keimanan kepada api besar di neraka Allah tabaraka wa taala yang akan memanggang Anda pelaku maksiat? Demikian juga dengan surga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Disembunyikan dari orang-orang yang melakukan ketaatan di permukaan bumi, karena yang dibutuhkan adalah keimanannya.
keyakinan di dalam hatinya bahwa ada surga menanti dirinya ketika dia rajin melakukan ketaatan kepada Allah, ketika dia rajin mendekatkan dirinya kepada Allah, ketika dia rajin berbuat ibadah kepada Allah, rajin berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, rajin memberikan kebaikan dirinya kepada hamba-hamba Allah di permukaan bumi untuk mengharapkan ridho Allah. Karena itu perintah Allah, yang dia inginkan adalah menapakkan kakinya di surga Allah. Dengan keimanannya dia melihat adanya surga itu. Dengan ketakwaannya yang baik dia melihat adanya surga itu. Dengan basirah di hatinya di permukaan bumi, dia melihat adanya surga yang akan dia kejar itu. Dia ingin meletakkan kakinya di surga itu. Itu yang diinginkan Allah untuk kita lakukan di permukaan bumi. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu wa ardahu, suatu saat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah datang seruan jihad. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan saya adalah salah seorang yang ada dalam barisan jihad." Rasulullah SAW berkata, "Engkau adalah orang yang dimaafkan Allah untuk tidak ikut serta berjihad. Engkau adalah orang yang kakimu pincang, dan orang yang kakinya pincang tidak disyariatkan Allah dan dimaafkan Allah untuk tidak ikut beserta jihad." Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, izinkan saya walau pincang, izinkan saya ikut jihad. Saya ingin meletakkan kaki saya yang pincang ini di surga Allah tabaraka wa taala. Saya ingin meletakkan kaki, saya ingin menginjak surga Allah dengan kakiku yang pincang ini, ya Rasulullah." Lihat bagaimana keimanan para sahabat. Lihat bagaimana keimanan para sahabat dan basirah para sahabat. Mereka benar-benar melihat adanya surga, sehingga berlomba mengejar surga itu, berlomba ingin sampai ke surga itu. Seorang tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, melakukan salat malam di malam-malam Ramadan dengan salat yang sangat panjang sekali. Ketika kakinya letih menupang jasadnya, dia pukul kakinya itu dan berkata, "Wahai kaki, sabarlah, sabarlah wahai kaki. Engkau lebih berhak untuk saya pukul daripada tungganganku, daripada hewan tungganganku. Sabarlah menopang diri ini. Aku ingin berlomba-lomba dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Aku ingin berdesak-desakan di depan pintu surga bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hal yang sama dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in, murid sahabat. "Wallahi, wallahi lanuzahimannahum ala abwabil jannah." Demi Allah, kami akan membuat pintu surga macet untuk dilalui para sahabat. Kami ingin membuatnya berdesak-desakan sehingga para sahabat masuk berdesak-desakan karena adanya kita. Beginilah generasi yang beriman dengan surga Allah, melihat adanya surga dan neraka dengan iman mereka, dengan basirah mereka, sehingga lahir perlombaan, lahir semangat untuk mengalahkan para sahabat. Walau tak akan terkalahkan, minimal akan berdesakan bersama mereka di dalam pintu surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka keimanan kita akan ada surga dan neraka. Kebutuhan kita di permukaan bumi untuk mengimaninya disembunyikan oleh Allah untuk negeri ujian, karena kita diuji untuk itu. Adapun ketika datangnya hari akhirat, maka tidak ada lagi guna disembunyikan surga dan neraka, karena itu bukan negeri ujian. Maka neraka pun akan didatangkan oleh Allah tabaraka wa taala, terlihat oleh mata, terdengar bagaimana gemuruhnya dengan telinga kita. Allah berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Didatangkan, nampak oleh mata kita. Apa gunanya? Tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Terlihat neraka, tak ada gunanya. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari melihat neraka,
manusia ingat dosa-dosanya, anna lahu dzikra. Apa gunanya dia mengingat dosanya itu? Saudaraku, di akhirat Anda ingat dosa Anda, tidak ada gunanya. Di sini ingat dosa itu. Di negeri yang Anda injak ini, ingat dosa itu. Di mobil yang Anda kendarai dan Anda tunggangi, ingat dosa itu. Di rumah Anda sendiri, ingat dosa itu, saudaraku, saudariku. Dia yang akan menghancurkan dan membinasakan dirimu dan menyeret dirimu ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala kalau Allah tidak maafkan dan Allah tidak ampuni. Maka gunakan keimanan di permukaan bumi dengan adanya neraka, dengan adanya surga, sesuatu yang membuat kita mengejar surga itu dan menghindar dari neraka tersebut. Banyak hal lain yang disembunyikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari pandangan kita di permukaan bumi, dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Ada mizan, ada timbangan yaumil mahsyar, ada hisab. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kita akan dihisab, amalan kita akan dihisab, di akhir hisab itu akan terlihat. Adanya jembatan yang terletak di antara neraka dan surga yang akan kita lalui akan terlihat nyata. Dan semua itu Allah sembunyikan dari pandangan mata kita agar keimanan kita kepada yang gaib melihatnya dengan jelas dan berusaha mengejarnya kalau dia adalah kebaikan dan berusaha lari darinya ketika dia adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Ramadan yang telah kita lalui semoga mengantarkan kita kepada keimanan yang kuat dan ketakwaan yang kokoh di dalam diri kita, dan jangan biarkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan hilang bersama keluarnya Ramadan. Rabb yang kita ibadati di dalam Ramadan, dialah Rabb yang kita ibadati selain Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala yang menyuruh kita untuk ruku dan sujud di dalam bulan Ramadan, dialah Allah yang menyuruh kita untuk ruku dan sujud di bulan selain Ramadan. Allah yang ingin kita inginkan ampunannya dengan permohonan ampun kita di bulan Ramadan, dialah Allah yang akan mengampuni kita di luar Ramadan. Allah yang kita baca kitabnya, kita baca firmannya di dalam bulan Ramadan, dialah Allah yang berada di bulan Syawal dan bulan-bulan lain selain Ramadan. Ada apa wahai muslim, engkau hanya kenal kepada Rabbmu di bulan Ramadan? Seburuk-buruk manusia yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan telah berlalu, dia pun seolah-olah berlenggang, tak pernah lagi mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukti kebaikan dari sebuah kebaikan adalah datangnya kebaikan setelahnya. Maka orang yang setelah Ramadan hilang amal solehnya, bukti bahwa amal soleh di Ramadannya dipertanyakan diterima atau tidak diterima. Maka lanjutkan perjalanan ketaatan ini. Ramadan adalah bulan latihan untuk kemudian setelah Ramadan ada efek yang positif, ada hal yang bermanfaat dari latihan Ramadan kita bawa di luar Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.